Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya sampaikan selamat Idul Adha, selamat Hari Raya Besar Kurban. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat senantiasa dan bersabar. Kripto kelihatannya anteng-anteng saja, Satwe bahkan cenderung naik. Cuma himbauan dari Mas Bro, saat serok mungkin besok menunggu hari Rabu tanggal merah. Takutnya sekarang anteng-anteng saja Satwe penurunannya besok ya. Mudah-mudahan besok tidak turun, malah cenderung naik yang kita harapkan semua. Tapi yang akan masuk, saran saya nunggu besok, jangan buru-buru. Saat ini kondisi cenderung naik, saat ini Satwe, karena memang harga kondisi sudah sangat di bawah. Mungkin kalau besok toh ada koreksi, saya rasa koreksi ringan saja. Mudah-mudahan tidak koreksi, tapi besok cenderung naik ya. Tetap semangat, tetap optimis, cari koin yang bagus-bagus, nggak ngasal. Meme koinnya PP, ada Fan, ya untuk koin Jack ada Aster, ada Hyperliquid, ada juga koin Shake, ditambah juga ada koin Zuniswap, ditambah lagi ini yang punya Solana adalah Jupiter. Untuk koin-koin yang mahal-mahal kalian bisa masuk BNB, ETH, ya kemudian Solana yang masih murah, XRP, Cardano, Polygon, ya kalian bisa hajar koin-koin yang bagus, jangan ngasal-ngasalan. Untuk PP saya rasa akan menjadi koin yang terdahsyat, koin yang akan menjadi raja meme koin dengan secara fundament sudah mendukung dan dibackingi orang-orang besar dari sekelas tukang ngarit sampai Presiden Donald Trump. Itu yang terjadi. Semua adalah game dan manipulasi. Ya, kita yakin saja kalau kita melihat berita yang sangat menarik yang saat ini akan saya uraikan untuk kalian. Pengguna kripto menjadi jauh lebih pesimis, lebih permisif selama bertahun-tahun pada masa PP dan token besar lainnya. Apa yang mulai sebagai pembeli dan penjualan sederhana perlahan berubah menjadi keinginan orang-orang untuk memiliki ekosistem lengkap dengan alat yang lebih cerdas, analitik yang lebih baik, fitur penghasilan pasif, integrasi AI, dan berbagai cara untuk berinteraksi dengan pasar. Menarik sekali melihat bagaimana plafon harus berevolusi seiring dengan komunitas untuk tetap relevan. Banyak bursa menghilang setelah beberapa siklus, tetapi yang masih ada biasanya terus meningkatkan diri daripada terjebak dalam model lama. PP akan menjadi salah satu meme coin yang sangat luar biasa. Kalau kita dilihat dari di sini, PP adalah sudah koin terbesar ya, ketiga. Doge, apa lagi nih yang baru ini, si punya Trump ya, kemudian ada PP. Nggak tahu ini Shiba ada di mana. Saya rasa koin yang akan menarik dengan tanpa presale, tanpa penjualan, koin organik murni didukung komunitas tanpa pampaman, murni holder. Yang terbanyak holder saat ini adalah PP yang terbaru. Mas Bro agak teriak-teriak sedikit supaya kalian dengar karena saat telinganya budek juga karena dekat masjid lagi pada takbiran. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu masuk ke mic supaya tidak mengganggu kalian ya. Tetap semangat, tetap yakin, tambah muatan, kesempatan emas dalam masih kondisi konsolidasi, harga masih murah, belum terbang tinggi, gunakan kesempatan emas untuk tambah muatan. Nanti ketika 01, 02, 03, 04, 05 mendekati Rp1, maka akan terjadi FOMO yang besar-besaran, yang akan di ETF-kan juga, yang lagi dikaji, yang lagi ditinjau sampai akhir tahun adalah meme coin PP. Biar yang lain ETF juga tidak ngaruh karena tidak desentralis. Debt-nya masih pegang banyak seperti Ethereum, di ETF kan juga melempem ya. Saya rasa koin yang paling mantap desentral baru ada dua tanpa ikut campur permainan debt saat ini ada di BTC dan meme coin di PP. Dan digadang-gadang
PP ini akan menjadi raja meme coin ataupun BTC-nya meme coin. Mudah-mudahan kita semua menjadi kaya raya ya. Tetap kita harus sabar dan Dior, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Semua risiko ditanggung masing-masing karena dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Ini juga ada berita lagi yang menarik, PP sangat heboh di mana-mana. Akan tetapi harus saya translate dulu karena bahasa Inggrisnya Mas Bro masih belekutakan. Apa ini yang akan ditarik? PP dari token meme lainnya yang menunjukkan lonjakan cepat lagi hanya mengingatkan saya betapa cepatnya sentimen dapat berubah di dunia kripto. Perdagangan saat ini terasa sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Dulu sebagian besar dilakukan secara manual dengan memantau grafik dan mencetak berita. Tetapi sekarang pergerakannya begitu cepat sehingga mudah tertinggal tanpa alat yang lebih baik. AI terasa lebih seperti pendukung daripada pengganti, membantu dalam hal kecepatan, menyaring gangguan dan mengurangi keputusan emosional. Setiap siklus tampaknya memberi penghargaan kepada siapapun yang beradaptasi lebih cepat, menarik, melihat bla 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 gitu ya. Nanti kalau kepanjangan pusing juga saya. Ini udah baru 0, belum sampai 8 menit kawan. Nanti tunggu 8 menit ya. Oke, kita akan melihat juga dengan holdernya yang sekarang sudah 554,73K, mungkin besok sudah nambah 1000 holder dengan kapitalisasinya naik 26,63 triliun, hanya turun dalam 24 jam 0,12% saja. Dengan peredaran suplainya sama dengan total serta pasokannya tidak ada beda. Ini salah satu koin yang menurut saya koin yang juara ya. Tidak ada banding, tidak ada tanding. Tinggal kita sabar atau tidaknya saja ya. Mungkin cukup segitu saja karena di samping telinga Mas Bro budek dengan suara Mas Bro sendiri karena kenceng-kenceng, juga budek juga suara dari toa masjid yang lagi takbiran. Jadi suara saya aja udah budek ditambah suara dari luar, jadinya budek ya. Mungkin cukup ya, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap Dior saya sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Saya ingatkan sekali lagi, market cenderung sideways ataupun naik sedikit. Yang mau masuk tunggu besok, barangkali besok turun karena tanggal merahnya besok, sekarang belum tanggal merah ya. Mungkin itu aja. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.